panjang jalan tol Demak Tuban yang akan melalui Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mengalami perbedaan, di mana pada rencana baru trase tol di Kudus hanya sepanjang 8,3 km saja. Assalamualaikum semuanya. Kabar konsultasi publik tol Demak Tuban memang saat ini gencar dilakukan. Di Kabupaten Kudus sendiri dilakukan pada 30 Agustus 2022 lalu. Menurut kabar trase yang melewati Kudus menyusut 7,5 km diakibatkan perubahan trase. Dan berikut informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengikuti update terbaru pembangunan di Indonesia. Pada rencana awal tol Demak Tuban yang melewati Kabupaten Kudus sepanjang 15,8 km dari total panjang jalan tol, yakni 171,934 km. Dan saat ini panjangnya hanya 8,3 km saja setelah konsultasi publik yang baru-baru ini dilakukan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus, Arief Budi Siswanto mengatakan memang ada perubahan trase atau panjang jalan tol. Namun kami rasa itu juga masih berubah karena prosesnya masih cukup lama. Untuk rencana trase pada kali ini, panjang jalan tol yang akan melalui Kudus hanya sepanjang 8,3 km dengan luas tapak proyek 58,2 hektar. Kemudian jumlah kecamatan yang akan dilintasi sebanyak 4 kecamatan, yakni Kecamatan Jati, Kecamatan Jekulo, Kecamatan Mejobo, dan Kecamatan Undaan. Sedangkan yang akan terkena dampak langsungnya ada 13 desa, 2 di Kecamatan Jati, 3 di Kecamatan Jekulo dan Mejobo, serta yang paling banyak di Kecamatan Undaan ada 6 desa. 13 desa yang dilewati yakni desa yang ada di Kecamatan Jati yaitu Jetis Kapuan dan Loram Wetan. Untuk Kecamatan Jekulo yang dilewati yakni desa Bulung Kulon, Bulung Cangkring, dan Sadang. Kemudian Kecamatan Mejobo rencananya bakal melintas di desa Jojo, Kesambi, dan Temulus. Di Kecamatan Undaan rencananya bakal melintasi di desa Karangrowo, Ngemplak, Undaan Lor, Undaan Tengah, dan Wates. Diketahui Kabupaten Kudus akan menerima jatah pembangunan exit tol di proyek pembangunan tol Demak Tuban. Selain itu, Kudus juga akan mendapat bagian pembangunan rest area tol. Dua pembangunan tersebut sesuai rencana akan dipusatkan di Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Pembangunan exit tol akan dilakukan di Desa Gulang, sementara pembangunan rest area ada di Desa Temulus. Bupati Kudus, HM Hartopo mengusulkan 2 exit tol dan 1 rest area pada ruas tol Demak Tuban ini. Usulan tersebut disampaikan saat rapat konsultasi publik penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup pembangunan tol Demak Tuban di ruang rapat lantai 4 Setda Kudus 30 Agustus 2022 lalu. Usulan yang dia sampaikan mengingat manfaat tol terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara nasional maupun lokal di Kudus. Usulan 2 exit tol tersebut nantinya dibangun di lingkar selatan dan di wilayah timur. Hal itu agar volume kendaraan di kota Kudus berkurang dan terhindar dari kemacetan. Kemudian usulan pembangunan rest area dibangun di Desa Temulus, Kecamatan Mejobo, proyeksi lahan yang dibutuhkan untuk rest area yakni seluas 5 hektar. Untuk rest area ini kalau bisa juga dibuatkan jalan khusus untuk sepeda motor tanpa harus melewati tol. Jadi bisa dijangkau. Perihal rencana pembangunan tol yang bakal melintas di Kudus, pihak Pemkab akan senantiasa melakukan pendampingan. Sejumlah organisasi perangkat daerah akan dilibatkan, misalnya dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup. Dalam rapat konsultasi publik itu dihadiri oleh sejumlah elemen masyarakat. Tidak lupa Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
Preni Ahyantini juga hadir secara virtual. Pihaknya akan turun langsung ke lokasi untuk pembangunan ruas tol Demak Tuban. Dia berharap ada masukan yang disampaikan oleh masyarakat terkait pembangunan tol. Masukan itu baginya penting dalam proyek yang akan dilaksanakan nantinya. Setelah melalui kajian teknis, berikutnya masuk ke studi lingkungan dan nanti izin studi lahan. Nantinya juga akan ada tim survei langsung ke lokasi untuk lahan yang akan menjadi koridor tol. Adanya konsultasi publik untuk menjaring saran, masukan, dan tanggapan masyarakat. Sekiranya nanti ada potensi atau hal-hal yang harus diantisipasi segera, khususnya aspek lingkungan dan sosial dalam proses penyusunan AMDAL. Bagi warga terdampak khususnya tidak usah terburu-buru atau resah, karena tahapan ini masih panjang, masih banyak tahapan-tahapan lainnya. Karena ini masih menjaring aspirasi masyarakat yang rencananya akan terdampak, supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari. Itu pun masih diwakili oleh kepala desa terdampak. Nanti saat sudah dekat waktunya, pasti warga langsung dikumpulkan untuk diberi pemahaman langsung tanpa perantara supaya lebih paham. Bagi warga yang sekiranya daerahnya terdampak seperti yang saya sebutkan tadi, jika kurang jelas boleh ditanyakan ke kepala desa kalian masing-masing untuk lebih pahamnya. Saya hanya sekedar menyampaikan kabar di permukaannya saja. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit banyaknya ada manfaat yang bisa diambil. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain, karena hanya di sini informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.